Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ini bahasan terakhir untuk bab ini ya. Jadi Pythagoras ini kita akan terapkan dalam soal cerita. Ini ada 5 buah soal. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ini ada 3 soal. Nah, jadi soal yang ketiga, 4, 5 ini hanya dalam satu soal. Tapi dibahas menjadi 3. Pertama kita akan membahas tentang soal nomor 1. Kita lihat di sini nomor 1 ada 2 buah tiang 1 dan tiang 2. Masing-masing tingginya berbeda. Yang pertama tingginya adalah 12 meter dan tiang yang kedua tingginya adalah 28 meter. Kemudian ketika diukur jarak dari tiang 1 ke tiang 2 itu jaraknya adalah 30 meter. Nah, yang ditanyakan adalah panjang kabel antara tiang 1 dan tiang 2. Kalau kita tuliskan panjang kabel itu yang ini. Jadi panjang kabelnya berapa gitu. Untuk lebih mudah kita buat ulang gambarnya tapi tidak terlalu detail ya. Biar kita lebih memahami, kita buat titiknya dulu. Nah, misalkan di sini kita buat ini titik A, ini titik B, kemudian paling atas adalah titik C, ini adalah titik D, dan ini adalah titik E. Kalau kita sudah buat titiknya, kita gampang atau mudah untuk menamakan garisnya. Nah, 28 meter itu adalah panjang dari B ke C ya. Dari B ke C itu 28 meter. Kemudian panjang dari A ke D itu yang 12 meter. Ini adalah 12 meter. Kemudian yang ini adalah 28 meter. Kemudian dari D ke E itu panjangnya adalah 30 meter. Ya. Dari D ke E adalah 30 meter. Yang ditanyakan adalah dari C ke D berapa. Kalau kita lihat gambar, kita sebetulnya sudah bisa menarik kesimpulan bahwa ada sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita lepas, segitiga siku-sikunya adalah segitiga siku-siku CDE. Kita gambarkan seperti ini misalkan. Ini adalah E, yang ini adalah C, dan yang ini adalah D. Ini 30. Berarti kita membutuhkan, nah di sini ada siku-siku ya. Kita membutuhkan panjang CE dan panjang CD. Ketika kita memperhatikan gambar, itu BC adalah 28 meter dan AD itu adalah 12 meter. Berarti CE itu sisanya. Ya. Jadi kalau ini 12, maka kita juga bisa buat di sini adalah 12. Berarti yang CE itu adalah sisanya dari 28 meter. Kita membutuhkan CE. Berarti CE ini sama dengan panjang BC kita kurangi dengan panjang AD atau panjang BE ya. Panjang AD ini sama dengan panjang dari B ke E. Berarti bisa kita buat BC ini kurangi BE. Nah, BE-nya sama dengan AD. Itu berapa? 12 meter. Berarti panjang CE itu sama dengan panjang BC 28 kita kurangi dengan panjang BE yaitu 12 meter. Berarti panjang CE ini kita dapat 16 meter. Jadi di sini bisa kita tulis panjangnya adalah 16 meter. Setelah ini bisa kita gunakan aturan atau teorema Pythagoras. Kita lihat hipotenusanya adalah dari C ke D karena dia berada di hadapan sudut siku-sikunya. Jadi kalau kita cari panjang CD karena dia yang ditanya adalah hipotenusa, maka CD kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Berarti DE kuadrat tambahkan dengan CE kuadrat. DE kuadrat nilainya adalah 30.
Kemudian CE kuadrat nilainya adalah 16. Kalau kita tambahkan 900, 30 kuadrat itu 30 kali 30. Kemudian 16 kuadrat berarti 16 kali 16 itu 256. Berarti CD kuadrat itu nilainya adalah 1156. Karena yang ditanyakan adalah CD tanpa kuadrat, berarti yang ini kita menggunakan akar. Akar dari 1156 itu nilainya adalah 34. Berarti panjang CD adalah 34 meter. Maka kita bisa tulis di sini adalah nilainya 34 meter. Ini adalah soal yang pertama. Jadi kita menggunakan prinsip atau dalil teorema Pythagoras. Kemudian soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini adalah berapa jarak yang ditempuh perenang dalam menyeberangi sungai dengan lebar 48 meter jika dia terbawa arus sejauh 36 meter. Untuk lebih mudahnya, kita gambar dulu ya, ilustrasikan saja. Misalkan ini adalah sebuah sungai. Sungai ini mempunyai lebar 48 meter. Katakanlah di sini ada sebuah titik dan ini ada sebuah titik, ini A, ini adalah B. Panjang dari A ke B itu adalah lebar sungai. Nilainya adalah 48 meter. Kemudian ketika dia menyeberang, misalkan dia menyeberang dari A menuju B, tapi dia terbawa arus. Terbawa arus ya, kalau bahasa Sundanya palid gitu. Tapi dia nyampe juga ke seberang. Cuman karena terbawa arus sejauh 36 meter, katakanlah ada sebuah titik lain, itu titik tempat dia nyampe-nya gitu. Nyampe-nya misalkan di titik C nih. Begini maksudnya, dari A dia nyeberang ke B karena terbawa arus, dia sampai di ujung sungainya, di seberang sungainya itu adalah di titik C, bukan di titik B gitu. Nah, jarak dari B ke C ini dia terbawa arus sejauh 36 meter ya. Kita tulis saja 36 meter. Pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh perenang? Berarti ketika dia A sampai ke seberang ke C ya, itu berapa jaraknya? Dari A langsung ke C. Ini yang ditanya. Berarti ini juga merupakan sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Yang ditanyakan adalah panjang AC, jarak AC, jarak yang ditempuh oleh perenang. Karena dia adalah hipotenusanya, berada di hadapan sudut siku-sikunya, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras di sini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, karena hipotenusa yang ditanya berarti ditambah ya, BC kuadrat. Berarti AC kuadrat itu sama dengan 48 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Berarti 48 kuadrat adalah 48 kali 48. Nilainya adalah 2304. Sedangkan 36 kuadrat nilainya adalah 1296. Kalau mereka ini ditambahkan, itu hasilnya adalah 3600. Yang ditanyakan AC tanpa kuadrat, berarti nilai AC itu akar dari 3600. Berarti panjang AC adalah 60 meter. Jadi perenang ini nyampe ke C menempuh jarak 60 meter. Itu adalah untuk soal yang kedua. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, ini mirip ya. Jadi kalau kita baca soalnya, kota P terletak pada arah utara dari kota S. Perhatikan di sini. Karena ini menggunakan prinsip arah, maka sebaiknya gitu ya, tidak mutlak juga, sebaiknya kita buat dulu. Kalau di dalam peta itu utara itu selalu ada di atas, kemudian lawannya selatan itu ada di bawah, kemudian barat itu ada di kiri,
kemudian timur itu ada di kanan. Jadi kalau utara di atas, maka baratnya ada di kiri. Sehingga kalau kita buat ilustrasinya, sketsa gambarnya lah ya, katakanlah kita lihat kota P terletak pada arah utara dari kota S. Kita buat dulu sebuah titik yang merupakan kota S gitu. Misalkan di sini adalah kota S. Ada kota P yang terletak pada arah utara dari kota S, berarti P itu ada di atas. Katakanlah P itu ada di atas S di sini misalnya. Ini adalah kota P. Kemudian kita tarik garisnya dari dari S ke P ya. Mulai dari P ke S juga sama aja. Nah, kita baca lagi. Kemudian ada kotak lain yaitu kotak K ya. Kalau disatukan jadi kotak ya. Kotak K ini terletak pada arah barat dari kota P. Berarti karena barat ada di kiri dari utara, berarti dari P ini bergerak ke kiri, ke arah barat. Dengan jarak 96 km, yaitu kotak K, katakanlah ada di sini. Kita tarik garisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja, bukan panjang sebenarnya. Nah, di sini dalam soal diketahui bahwa dari S ke P itu 28 km. Kemudian kalau dari P ke K, katakanlah di sini ada titik K ya. Itu jaraknya adalah 96 km. Kemudian tentukan jarak langsung dari kota S ke kota K. Berarti kita tarik garis dari kota K ke kota S seperti ini. Atau dari kota S ke kota K. Berarti yang ditanya adalah berapakah jarak langsung dari kota S ke kota K. Kalau kita lihat, ini juga membentuk sudut siku-siku di P ya, di sini. Sehingga yang ditanyakan adalah KS merupakan hipotenusanya. Berarti KS kuadrat itu adalah hasil penjumlahan dari PS kuadrat ditambah dengan KP kuadrat. Kenapa ditambah? Karena merupakan hipotenusa. PS kuadrat nilainya adalah 28 ditambah dengan 96 kuadrat. Nilai dari 28 kuadrat itu berarti 28 kali 28. Nilainya adalah 784. Kemudian kita tambahkan dengan 96 kuadrat. 96 kuadrat itu nilainya adalah 96 kali 96, 9216. Sehingga nilai KS kuadrat adalah, kalau ini ditambahkan, pas 10.000 ya. Sehingga KS tanpa kuadrat berarti akar dari 10.000. Akar dari 10.000 itu nilainya adalah 100. Berarti panjang dari kota K ke kota S jaraknya adalah 100 km. Kita sudah dapat jawaban nomor 3 ya, jarak langsung dari kota S ke kota K berarti tanpa melewati kota P gitu. Kemudian untuk nomor 4, gambarlah lintasan helikopter yang sesuai. Ini udah pada gambar ini kita sudah bisa menggambar dari, kalau helikopter tidak melewati P berarti dia dari S langsung ke K. Ini gambarnya udah ada. Yang ini berarti ya. Kemudian sudah terjawab nomor 4. Nah, nomor 5, hitunglah jarak langsung antara kota P dengan kota S ya. Ini sudah ada dalam soal. Jarak langsung dari kota P ke kota S ya, jaraknya adalah 28 km. Jadi kita tidak perlu nulis lagi ya. Jadi untuk nomor 4 itu gambarnya. Kemudian untuk nomor 5 itu ya 28 km. Sudah ada di dalam soal. Oke, terima kasih untuk penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.